record. Oke. Nah, sudah kelihatan di Excel ya. Kita sudah mempelajari if tunggal dan if majemuk. Mayoritas memang untuk pengerjaan di Excel itu adalah yang pertama aritmatika ya, yang pernah kita bahas, baik itu menggunakan simbol dan juga menggunakan penggunaan sum, average, min, max dan sebagainya. Begitu ya. Termasuk juga count ya, menghitung jumlah data. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kemungkinan kita akan bahas di semester akhir ini yaitu tentang VLOOKUP. Oke, baik teman-teman, silakan kalau misalkan ada komputer yang terbuka, silakan dibuka komputernya, kita ikutin. Ya, kita buat dulu nomor ya. Kemudian kita umpamakan kita sedang menginput apa nih ya? Nama barang lah ya. Saya kasih dulu judulnya supaya ketahuan ini adalah VLOOKUP. Kita belajar VLOOKUP dulu. VLOOKUP. Gitu ya. Ini saya kasih judul ya. Oke. Ada nomor. Kemudian kita umpamakan dia adalah nama barang ya. Nama barang. Kemudian misalkan apa lagi nih? Harga ya. Harga. Mungkin satuan lah ya. Satuan. Oke. Ini adalah data yang akan kita gunakan ya. Kita contohkan segini tabelnya. Umpamakan, oke. Ini bukan nomor ya. Saya bikin ini kode aja ya. Kode. Nah, oke. Sip. Datanya sebenarnya kalau misalkan mau dibuat di sheet lain boleh ya. Tapi karena supaya saya nggak bolak-balik dulu, saya bikin datanya misalkan di sebelah bawah ya. Ini data ya, datanya. Bukan bata, bata mas sepatu. Data. Oke. Datanya itu kita misalkan ada kode ya, kode. Kemudian kita samakan ya, sama dengan ini ya. Oke. Nanti akan saya jelaskan perbedaan apa VLOOKUP dengan HLOOKUP. Oke. Kita contohkan satu dulu. Misalkan di sini ada A ya. Di sini ada B, di sini ada C, di sini ada D. Yuk, nama barang ada usulan? Misalkan sabun ya. Apa lagi? Contoh susu. Apa lagi nih? Minyak goreng ya. Apa lagi nih? Roti. Silakan ya. Oke. Harga satuannya. Nah, harga satuan teman-teman kalau misalkan dia mau dibuat harga, misalkan mata uang ya, jangan pakai titik atau koma ya, langsung aja misalkan 10.000. Begitu. Maaf, 100.000 ya. 10.000. Susu misalkan 35.000. Padi bisa nggak sih dikasih komanya? Bisa. Di blok dulu ya, di blok dulu. Kemudian kalau secara simpelnya, silakan diklik yang ini nih. Nah, muncul. Oh, ada 002 di belakangnya. Mau dihilangin, tinggal di kurangin. Oke. Kalau tanda panah biru dia kurang, tanda panah ke kanan, ke kiri, dia menambah, contoh ya. Nah, berapa di belakang satuannya akan begitu. Oke. Kalau misalkan ini nggak ada di komputer teman-teman, nggak muncul gitu ya. Oke, baik, saya ulangi dulu. Misalkan harganya 10.000 begitu ya tadi ya. Oke, gini ya. Diklik adalah bisa klik kanan format cell. Oke. Kemudian ini langsung ya, langsung muncul ini ya. Pilih accounting. Accounting itu adalah seperti mata uang ya. Nah, kalau misalkan ini pakai simbol ya. Pakai simbol. Sebentar, ada nggak sih di sini? Ya, kalau ini dia sekaligus menampilkan nama mata uangnya ya. Tadi kalau misalkan ini doang, tidak ya, hanya komanya doang. Oke. Mungkin kita tidak usah dulu pakai ini karena ini pakai mata uang. Saya rasa tiap komputer ada ya, tinggal klik ini aja. Jadi akan muncul pembatas komanya ya. Kemudian dihapuskan digit berapa belakang koma. Kemudian harga minyak goreng misalkan 12.000 seliter ya. Kemudian harga roti berapa? 10.000, 12.000, 11.000 lah. Harga roti, saya roti. Satuannya kita bikin
Picis semua ya. Sabun misalkan buah lah sabun ya. Sabun, buah, susu itu kilogram ya. Satu aja ya, satu piece ya. Satu pieces. Kemana sih ini? Sorry. Yes. Kemudian minyak goreng liter ya. 1 liter. Roti 1 bungkus misalkan, supaya ada perbedaannya ya. Oke. Sebelumnya saya mau konfirmasi suara saya kedengaran? Oke, kita lanjut. Ini saya kasih kotak. Oke, saya kasih tanda kuning menyatakan bahwa itu adalah judul ya. Oke, baik. Nah, kita mulai. Misalkan ini penginputan ya. Kita input misalkan A, ini B, jangan, nggak ngurut, C, D, apa yang belum, B. Nah, dengan menginput kode di sini, dia nanti akan muncul data yang ada di sini ke dalam sini. Contoh ya, kita contoh. Jangan lupa setiap rumus harus menggunakan sama dengan. Kemudian rumusnya adalah VLOOKUP, yang 2. VLOOKUP buka kurung ya. Kemudian kita klik sel yang akan kita ambil datanya. Dari sini berdasarkan ini ya. Kemudian teman-teman lihat kalau saya sini lookup value koma ya. Kalau misalkan di komputer kalian titik koma, maka buat titik koma. Kalau misalkan koma, maka kalian buat dengan tanda koma. Oke, tergantung komputer masing-masing ya. Kemudian ambil datanya. Datanya diambil dari mana? Dari sini kan. Nah, yang diambil adalah yang diblok adalah semua datanya, judul tidak usah. Begini ya, contoh ya, silakan dilihat. Oke. Nah, nanti rumus ini akan kita gunakan ke semua baris. Maka data ini kita kunci. Cara menguncinya adalah tambahkan $, ya. Begini. Kemudian di samping A sebelum A maksudnya, dan di sebelum angkanya ya. A20 menjadi $A, $20. Sama sebelum D dan sebelum angkanya. Angka itu adalah barisnya ya. Oke. Setelah itu kita beri tanda titik koma atau tanda koma ya, sesuai dengan komputer masing-masing. Oke. Kemudian ini adalah tadi sel kita mau ngambil rumusnya dari mana. Kemudian ini adalah data. Kemudian kita ambil nama barang ini, data kolom keberapa. Ini kolom ke-1, kolom ke-2, kolom ke-3, kolom ke-4. Maka yang kita ambil adalah kolom yang kedua. Betul? Jadi paham ya? Di sini adalah, saya ulangi lagi, di sini adalah nama selnya. Selnya maksudnya kita ambil kode atau kata kunci dari sel berapa kan gitu. Inilah data yang kita ambil. Kemudian ini adalah kolom keberapa data yang akan kita ambil. Kemudian dikasih koma lagi, kita tambahkan false ya, false. Gini ya. Kenapa ditambahkan false ini? Supaya kalau misalkan datanya tidak ada, dia akan menjadi kosong. Kita coba enter ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sabun muncul. Oke. Ini kita tarik ke bawah. Nah. Oke. Nah, kalau misalkan ini saya ganti menjadi B, berubah menjadi susu, karena data B itu adalah susu. Oke. Kalau misalkan kita ganti dengan A, menjadi sabun. Rumus tadi saya kopikan atau saya tarik sampai ke bawah. Nah, walaupun saya isi di sini misalkan ngasal ya. Oke, huruf besar aja supaya kelihatan. Walaupun nggak ngaruh ya, bisa memanggil ya. A, B, C, D, F nggak ada. Data sampai D doang. Apalagi B, D,
dan misalkan terakhir C. Oke. Kita panggil kodenya, akan muncul data sesuai dengan nama barang yang di sini. Oke, sampai di sini paham ya? Mbak, yang kolom kedua itu maksudnya gimana? Yang mana? Yang di bawah? Yang apa sih namanya? Yang rumus tadi kan ada dua. Itu kolom kedua gimana maksudnya? Oh ya, berarti gini ya, saya ulangi ya rumusnya ya. Tadi kan VLOOKUP ini adalah rumus utamanya karena kita masuk ke pelajaran ini. A3 ini adalah data yang kita ambil. Kodenya. Jika kodenya ini kan gitu ya. Jika kodenya dari sini, maka nanti data yang diambil itu adalah ini ya. Ini apa ini? Ini hasil blok ya. A20 ini A20 kolom ke A baris ke 20 betul ya. Dan D23 ini. Jadi intinya dari sini sampai ke sini kan gitu. Nah, tapi kenapa dikasih dolar? Supaya terkunci. Ketika rumusnya saya tarik misalkan ke bawah ini, maka yang berubah adalah ini yang menjadi A4. Tadi kan A3. Sama dengan yang bawah A5. Tapi rumus yang ini tidak berubah. Kenapa? Kita kunci dengan menggunakan itu tadi. Oke? Nah, kemudian angka 2 di sini kita ambil datanya dari kolom kedua yang telah kita blok. Kita blokkan ini nih. Ya. Nah, kita ambil kolom keduanya karena kolom ke satunya kan kode. Kolom keduanya ini. Jadi, kita masukkan kodenya, maka yang akan muncul di sini adalah kolom kedua dari data. Misalkan C. Kolom ketiganya berapa? 35.000. Kolom keduanya adalah susu. Kan begitu. Maka ketika kita buat di sini angka 2, maka yang muncul hanya data dari kolom kedua sesuai dengan kodenya. Misalkan kodenya B, di sini saya rubah B ya. Nah, B, maka data kedua, kolom kedua dari data B yang di bawah ini apa? Susu. Nah, begitu Olisa. Oh, ngerti Pak, ngerti. Kita coba lagi ya di kolom harga ya supaya lebih paham lagi. Oke, saya kopikan ya biar nggak ribet. Oke, sorry, saya copy dulu. Nanti bisa dilihat perbedaannya. Oke, di mana bedanya? Oke, rumusnya sama. Ini maksudnya apa namanya? Datanya sama ya. Saya tidak rubah. Kemudian sumbernya juga sama. Kita ambil kodenya dari kode A3. Betul ya? Karena ini harga, maka yang kita ambil adalah data kolom ketiga yang dari kita blok. Berarti ini. Kalau misalkan ya, logika kan ya, bayangkan dulu ya. Atau mungkin saya contohkan. Ini misal, data ini ada di sini. Kita blokkan yang ini. Maka kolom ke satunya tetap di sini, kolom kedua ini, kolom ketiga ini, kolom keempat ini. Begitu ya? Oke. Tadi ini masih kolom kedua, kita rubah menjadi kolom ketiga. Maka yang muncul adalah data kolom ketiga dari kode B. Betul. Kita coba tarik ke bawah. Oke. Data kolom ketiga dari kode C berapa? 12.000. Sesuai. Begitu ya. Nah, satuannya juga sama. Kita coba lagi, kopikan, ambil ini, ambil rumusnya. Karena sama ya, hampir sama. Kita hanya mengganti kolom keberapanya aja. Ini kolom ke 4. Begitu ya. Maka yang muncul adalah picis atau sesuai dengan kode di sini. Kita ganti kode misalkan di sini A, misalkan di sini A ya, di kolom sebelah sini A. Lihat, perhatikan perbedaannya. A. Saya enter. Maka berubah menjadi sabun, harganya 10.000 dan buah. Walaupun yang diganti cuma ini, tapi ketiga-tiganya berubah. Begitu ya. Nah, sampai di sini paham? Paham, Pak. Oke. Kalau paham, maka kita masuk ke HLOOKUP. Perbedaan VLOOKUP sama HLOOKUP apa? Oke. V itu vertikal, H itu horizontal. Oke. Oke.
Nah, misalkan rumusnya kita samakan aja ya. Ini saya ambil kolomnya dulu. Oh sorry, belum tercopy. Kita ambil kolomnya dulu, kita samakan aja. Ini kita hapus dulu ya. Nah, kalau misalkan tadi judulnya di atas, maka sekarang kebalikannya. Judulnya di bawah. Oke, kita coba. Misalkan di sini kode ya. Kode barang. Oh, ini kita angkat dulu ke atas. Oke, di sini ada nama barang. Di sini ada harga. Kita samakan ya. Di sini ada satuan. Sorry. Satuan. Oke. Kode, nama barang, harga satuan. Ini kita kasih kuning. Menandakan kalau ini adalah judulnya. Oke. Kemudian kodenya adalah misalkan A, B, C. ABC aja dulu. Ini masih kuning, kita hilangkan kuningnya karena ini bukan judul. Oke. Nama barang kita rubah ya. Nama barangnya kira-kira apa nih? Lemari, Pak. Ya, kita coba lemari. Apalagi? Bangku biar mirip ya. Tapi bangku satuannya sama ya. Yang satuannya berbeda kira-kira apa ya? Kalau lemari kan satu piece ya. Satuannya bisa PCS. Harganya misalkan adalah 2 juta. Berapa tuh? 2 juta enggak tuh? 2 juta. Ya betul, kita kurangin ya. Oke. Kemudian di sini beras satuannya ini harganya 12.000, satuannya liter atau kilo ya, sama aja ya. Oh kilo aja. Oh liter biasa kalau di warung, liter. Kemudian di sini jeruk, di sini satuannya misalkan 20.000 per kilogram. Oke, udah, ini datanya. Kita kasih kotak ya supaya kelihatan. Kalau mau saya rapikan kita bisa buat di tengah, kemudian namanya aja kita kasih di kiri. Oke. Begini ya. Oke. Ini kan kode pemanggilan ya. Contoh A dulu, 1. Oke, sama hal yang dengan yang tadi. H look up H-nya kemana nih? Halo kau buka kurung. Kemudian data yang kita ambil, koma tadi ya. Datanya mana? Ini ya. Ini. Kemudian nah, koma. Kita kunci dulu nih supaya nggak hilang ke kolom berikutnya. Ya ada yang masuk ya, sebentar. Soalnya tadi saya mulainya dari HP nih. Oke. Putri doang ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita kunci menggunakan $. Cara masukkan sebelum huruf dan sebelum angkanya ya. Sebelum nama kolom dan sesudah nama kolom atau sebelum baris. Sebelumnya. $. Itu yang paling atas ya, Pak? Yang kalau misalkan di keyboard biasanya angka 4 ya. Pakai shift. Iya kan? Nggak tahu saya. Nggak tahu. Nah, sekarang yang dimasuk ini nih, sebentar kita buka di keyboard. On screen keyboard. Oke. Yang ini ya. Yang di atas nih. Biasanya kan kalau kita mau mengambil data yang di atas pakai shift ya. Tekan shift baru ditekan ini. Oke. Tahu lah teman-teman itu. Kemudian kita lanjut. Nah, sekarang perbedaannya kalau tadi kita mengambil kolom,
Sekarang kita mengambil baris. Nah, nama barang ada di baris keberapa? Di baris kedua. Ingat ya, yang kita lihat datanya aja ya. Ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Kita masukkan 2 ya. Kemudian kita tambahkan false. Ketika datanya tidak ada, maka biar tidak terisi. Kemudian ditutup, kita coba enter ya. Ya, masuk ya lemari. Kalau misalkan kita ubah menjadi C, berubah menjadi jeruk. Berarti rumus yang kita masukkan sesuai. Oke, misalkan B berubah menjadi beras. Sorry, salah. B. Nah, beras ya. Rumus yang ini kita copy aja. Hanya kita cukup mengganti menjadi baris ketiga ya. Baris ketiga. Perbedaannya udah tahu ya. Kalau VLOOKUP horizontal berarti dia berdasarkan kolom, sedangkan HLOOKUP berdasarkan baris. Nah, muncul ya satuannya sama. Kita copy paste lagi. Kita ambil datanya, data ke 4. 1, 2, 3, 4. Kenapa yang pertama nggak dipakai? Karena kita tidak perlu memanggil kodenya. Begitu kan ya? Jadi dimulai dari angka atau mungkin kolom atau baris kedua. Ini kita tarik aja ke bawah, cari narik biasa ya. Kalian blok dulu yang mana mau kalian tarik rumusnya. Salah satu boleh, sekaligus semuanya juga boleh. Nah, ini rumusnya yang berubah hanya ininya doang. Hanya ini doang yang berubah. Jadi F5. Kenapa F5? Karena data yang diambil dari F5. Begitu ya. Nah, kalau misalkan mau dikunci, contoh misalkan ya, kalian buat sebuah pemanggilan. Ini saya tuntaskan dulu ya. Kita copy aja dari sini ya. Biar cepat. Ya, nggak ada D. Ya, sorry. Kita ganti menjadi A. Nggak ada D ya, karena kita datanya hanya 3. A. Oke. Muncul ya sesuai dengan data di sini ya. Nah, kalau mau dibuat ini menjadi harga, silakan ditambahkan tanda ini. Dihilangkan digitnya. Kalau misalkan mau dihilangkan, biasanya kan kalau mau pakai digit pakai 2 ya. Indonesia itu pakai 2 ya digitnya. Oke, sama dengan Amerika pakai 2 juga. Misalkan gini, ini data ya. Kalian buat sebuah apa namanya itu, tampilan. Misalkan begini, gimana ya? Contoh misalkan ini. Contoh ya. Sabar ya teman-teman, sambil mikir nih. Yang sebelah kiri abaikan dulu ya. Oke. Nah, di sini hanya misalkan gini aja deh. Kita buatnya gini. Nah, biar enak. Misalkan ini adalah data gitu ya. Bukan. Cek harga. Oh ya, cek harga. Cek harga. Misalkan gitu ya. Nah, di sini kita buat misalkan kita hilangkan dulu kolomnya ya. Namanya cek harga misalkan. Kemudian di sini kalian buat titik 2. Titik 2. Titik 2 ini hanya membedakan aja ya. Di sini kalian buat begini ya. Contoh ini kita buat pakai warna supaya kelihatan. Warnanya misalkan hijau. Ya, belum muncul hijaunya. Oke, kita beginikan. Nah, ini judulnya. Oke, kita beginikan. Oke. Nah, di sini misalkan kita buat warna putih aja. Nah, begini ya. Nah, misalkan ini tadi nama barang. Kita ambil data dari mana nih? HLOOKUP atau VLOOKUP nih? Contohnya. HLOOKUP. H atau enggak, jangan ngikutin ini ya. Kita silakan pilih aja, terserah kita. Misalkan kita ambil ini karena ini mirip, kita cari yang tidak mirip ya. Yang ini ya. Jadi kita pakai VLOOKUP gitu ya. Nah, misalkan kita masukkan rumusnya ya. Nah, VLOOKUP buka kurung, ambil dari sini nih. Gitu ya. Kemudian koma, ambil datanya dari sini. Kemudian dikasihkan $. Tunggu. Iya, boleh. Kasihkan $, biar teman-teman gak lupa aja sih.
tanpa pakai gini juga boleh sebenarnya karena cuma satu ya. Kemudian data yang diambil barang itu kolom kedua, kemudian false, tutup. Oke. Kenapa NA? Karena belum ada datanya, belum ada kodenya. Oke, kita masukkan ini ke bawah. Ini gantinya ini kan tetap ya N4 N4 karena kita tidak rubah, hanya ini kita rubah menjadi 3 sama ini juga, ini tetap ya. Kenapa kita copy paste satu-satu supaya ini nggak berubah juga. Ini 4. Nah, kita masukkan misalkan kalau misalkan ada barcode di makanan, kan ada barcode-nya ya. Maka yang diinput adalah nomor barcode yang di bawah, kemudian menggunakan scan nanti akan muncul ke sini. Itulah filosofinya ya. Misalkan kodenya itu adalah A. Misalkan A, kode sabun misalkan A. Maka akan muncul namanya sabun, harganya berapa dan berapa buah. Paham ya? Misalkan kodenya kita rubah di sini ya. Misalkan panjang 11252 3. Di sini misalkan kodenya 224345. Sini misalkan 0 enggak bisa 00. 1123. Di sini misalkan 4516. Oke. Biar 44 ini hapus saya 1. Oke. Kita tinggal nyari aja berdasarkan kodenya. Ini 1123 sama nih. 1143 aja. Nah, gitu ya. Kita masukkan kodenya 2245. 2245, enter. Muncul. Begitu ya. Jadi kode ini terserah kita. Nah, kalau misalkan di makanan kan ada barcode ya, di bawah barcode itu ada angka panjang, ya kan? Yang itu diinput di sini. Nah, kalau misalkan kita input di sini angka panjang tersebut kan lama. Makanya pihak-pihak terkait Indomaret segala macamnya itu dia menggunakan apa namanya itu? Menggunakan scan ya, seperti scan gitu ya. Nah, untuk membaca kode itu, ketika scan yang dibaca, dia otomatis masuk ke sini, terinput ke sini. Ketika terinput ke sini, maka otomatis datanya akan muncul. Begitu ya, filosofinya begitu. Paham ya? Oke? Iya, Pak. Ada yang mau tanyakan lagi silakan. Waktunya masih ada 12 menit ya. Oke, ini nanti Kita ya apa? Silakan. kita praktik atau soal, Pak? Kenapa? PAS Ya PAS kenapa? praktik atau ngerjain soal? Oh, praktek aja. Lebih gampang. Kita akan praktek VLOOKUP aja. Gabung nanti. Pak, Yuk. mau minta ininya nggak, Pak? Apa tuh? Kisi-kisi. Bukan ini Excelnya. Saya juga nggak nyimpen yang kemarin-kemarin. Nggak yang viruk apa lupa, Pak? Yang ini? Iya. Oke, baik. Saya simpan dulu ya. Saya simpan dulu. Mana desktop? Oke. Ini pelajaran informatika INF aja, INF tanggal 27 bulan 05 tahun 2021. Oke. Ini enggak ada masuk lagi kan? Kita cek dulu. Sebentar. Mana Gmail saya tadi? Gmail nih. Ya, oke, tidak ada yang masuk lagi ya. Wow. Kelas 11. Tadi mana dia ya? Enggak ada.
All data desktop. Terlalu jauh nyimpennya. All data desktop. Sini dia nyimpennya. Oke. Oke, baik. Kita lihat presensi dulu ya, jangan keluar dulu. Kita lihat presensi dulu. Oke. Kelas 11. Sekarang tanggal 27. Ini merah, ini 27 ya. 27/05/2021. Jam pertama informatika. Oke, yang hadir siapa aja nih? Fadia, Alif, Putri, ada Putri. Tadi ada Putri tuh. Putri, Lisa ya. Siapa lagi nih? Oke, baik, ini saya share screen dulu ya. Saya print screen dulu. Oke. Ini Alif, Fadia. Tadi Putri ada deh. Kok nggak ada ya? Oke, baik. 8 menit lagi ada yang mau tanyakan nggak? Cukup ya. Oke, baik. Untuk ada kegiatan nanti akan saya kirim tugas ya. Mohon tugasnya diselesaikan supaya ketahuan nih sudah ngerti belum ya. Nanti saya buatkan dulu soalnya. Nanti lihat di GCR ya, Google Classroom. Oke? Oke, baik. Kalau tidak ada, kita bisa tutup nih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Udah, Pak. Cukup ya. Oke. Semoga teman-teman masih ingat yang pelajaran kita sebelumnya tentang if ya dan aritmatika. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya. Rekaman ini akan saya masukkan ke YouTube ya supaya gampang. Nanti linknya akan saya kirim di kelas supaya teman-teman bisa mempelajarinya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup pertemuan hari ini dengan membacakan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan live ya. Oke.